Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng ya, namanya juga usaha. Saya tuh suka otomotif banget sebenarnya dari kuliah. Jadi waktu dulu SMA malah saya ikut drag-dragan. Terus sempat juga modif-modif mobil tua. Nah lucunya gak pernah saya bisa berbisnis di situ. Kenapa? Menurut saya hobi itu mengeluarkan uang, bukan menghasilkan uang. Tapi ada suatu makhluk teman saya lama dari SMA, dulu tuh kayaknya kap mesin saya tuh sama dia di karbon. Cuman sekarang itu jadi tokoh dan pebisnis yang jualan motor moge. Selamat datang kepada Bapak Raymond Timothy. Thank you Tesar. Ini bos king lagi. Tepuk tangan lo anjing. Kemana? Om Raymond, apa kabar? Siap, baik. Kita tuh udah lama gak ketemu. Udah lama sih. Ketemu tuh kalau cuman ngumpul klub, mobil. Nah masalahnya kan saya mobil tuanya udah nggak ada, jadi say hello aja. Say hello aja. Tapi buat teman-teman yang mobil atau motornya pengen di coating atau pengen di detailing agar mengkilat, langsung aja ke Raymond Big Bike, betul ya? Bener? Race Big Bike. Race Big Bike. Atau Race Big Bike. Kalau biasanya Race Big Bike itu biasanya orang terlalu ngelihatnya motor. Kalau kita di mobil kita punya namanya Race Clean Up. Race Clean Up, betul. Yes, itu untuk detailing mobil dan macam-macam gitulah. Bapak sekarang jualan moge, highlighted vision dan semuanya. Ya itu berawal dari hobi. Oh, orang tuanya polisi? Bukan. Bukan. Kakek polisi? Orang tua saya orang biasa. Tentara? Oh bukan. Pejabat? Bukan. Karena biasanya yang jualan moge-moge itu backingan kuat ya? Betul! Saya mau ngomong. Kalau saya cuma satu backingannya. Siapa itu? Tuhan. Wow. Backingannya hanya Tuhan. Gitu. Tapi kayaknya temennya Tuhan ya, ini ada yang pakai baju coklat gitu ya backingannya. Coba cerita deh Om Raymond, karena tuh saya kenal Om Raymond tuh dulu ngurusin salon mobil. Terus kok tiba-tiba jualan moge. Mogenya itu harganya miliaran pula. Enggak ya? Enggak seindah yang kau pikir gitu. Ya? Okay. Coba ceritain, karena banyak cerita menarik dari Om Raymond ini. Yep. Yang ada cerita bahkan katanya Om Raymond ini sudah pernah duluan ke alam sana katanya. Nah, coba cerita satu-satu kok bisa memulai bisnis otomotif ini Om? Ya gini ceritanya, kalau kita ngomong pekerjaan itu saya start dari tahun 2001. Oh, 2001 sudah mulai start waktu kuliah sambil ngerjain audio. Oh, audio mobil di rumah. Itu di rumah. Audio lagi ini ya? Ya lagi hits lah. Lagi hits-hitsnya. Orang kalau mobil nggak ada audionya payah gitu. Ya kan? Lagunya belum ada koplo loh zaman itu. Ya begitulah. Makanya itu kita juga karena aku hobi banget. Ketika iseng tanya, dan aku juga diajarin sama temen sih. Kalau pasang audio beli aja di Genteng. Kalau di Surabaya itu ada namanya kan Pasar Genteng gitu kan ya. Tapi kan itu audio pernikahan dong. Lah ada audio mobilnya di bagian dalam. Oh serius? Iya. Nah itu kan banyak rahasia-rahasia kecil yang banyak para teman-teman gak ada yang tahu gitu loh. Kita belinya di sana. Kemudian kita setting sendiri. Kok enak gitu loh. Belajar di mana? Belum ada YouTube zaman 2001. Belajar sama temen. Diajarin kabel tuh begini, power tuh begini, sambung plusnya ke sini, groundnya gini semua kita diajarin. Dan kita masih belum bisa tuh. Oh, beli box audio itu bukan buat, tapi kita beli punyanya pernikahan itu kita taruh belakang mobil. Bener. Zaman itu emang gitu kan. Supaya geber-geberan kalau gitu zaman dulu. Dan nggak pecah biasanya. Ya pokoknya intinya nggak pecah intinya kan. Pokoknya enak jedung-jedung gitu, udah seneng lah, udah happy. Padahal sampai sekarang saya mempertanyakan apa tujuan Anda dengan sound mobil sangat besar itu buat apa sebenarnya? Setelah sekian lama, terus ada beberapa teman-teman datang ke rumah. Terus waktu aku masuk ke dalam mobilnya, kok nggak enak audiomu, aku begitu kan. Loh, nggak, itu kalimat pedagang sih sebenarnya. Iya, kita kan juga belajar gitu. Aku dari SD itu memang sudah jiwa bisnisnya tinggi. Oh iya? Ya, aku tuh sering tuh, misalnya kakakku kan perempuan, dia suka buat ini tali rambut, buat tali rambut sendiri. Terus aku yang jualin di sekolah bro. Aku yang jualin.
Aku pertama tuh di SDN. Bukan dari SD, itu karena ras dan DNA Anda tuh kayaknya. Kebanyakan orang Chinese gitu kan ya. Chinese Punya toko pasti. Biasanya gitu. Punya jiwa berdagang tinggi. Nah, makanya itu dari situlah. Jadi tuh mulai tuh. Mulut kita kan sudah susukan tubuh pahlawan. Jadi ceritanya kita merayu semua orang. Mobilmu audionya nggak enak, coba dengerin audioku. Duh, kok enak, Mon? Oh iya. Gampang ini bro, ini cuma 2,5 juta udah bisa kayak gini. Oh iya. Dari 2,5 juta itu bisa untung sekitar 750.000. Oh lumayan ya? Iya, zaman itu loh ya. Zaman itu udah banyak. 2001 750.000 lumayan lah, besar lah gitu loh. Buat malam mingguan 1 bulan masih bisa itu bro. Bisa banget. Iya kan? Karena pada saat itu aku ingat banget masuk JJ's. Lu tahu JJ's gak? Tahu, 55.000 ya? Hah? 55.000. Itu 55.000. 55.000 JJ's dulu. Nah, itu dapat minum satu. Ya, Coca-Cola kalau enggak. Lumayan lah mabok. Pak itu udah dapat koktail, Pak. Dicampur air. Makanya. Jadi sebenarnya kalau 750 gede banget, bisa dugem berapa kali tuh. Gede. Kemudian dari situ tuh dari teman ke teman, bukanya di rumah karena kok tambah lama perkara yang datang tambah gede gitu loh. Perkara ya? Iya, masalah yang datang itu tambah gede dan kita kan nggak bisa nyelesain. Aku bukan, semestinya kan basic kan bukan tukang gitu loh. Betul. Akhirnya basicnya tetap pedagang. Dapatlah tukang yang freelance. Kerja di toko orang, mohon maaf kalau tokonya saya bajak, anak buahnya. Itu saya sering, jadi namanya tuh Happy, anak buah saya. Namanya Happy. Anaknya Happy nggak? Ya begitulah. Saking happy-nya pernah ngerusakin mobil. Saya pernah gantiin mobil Jazz. Dashboardnya Jazz itu pernah saya gantiin. Gara-gara? Dicukit. Malamnya dia mabok. Bagus. Paginya pusing, nggak bisa buka-buka, dicukit. Tapi emang kebanyakan masalah para tukang-tukang di bengkel itu, entah kenapa setelah selesai kan mereka pasti mandi kan? Terlalu happy. Terus mandiin dan arak Bali enak nih katanya. Biasanya gitu. Makanya itu dari situ mabok, besok paginya dia bongkar panelnya, head unitnya Jazz tuh nggak bisa-bisa, padahal itu mesti buka laci dulu dari belakang didorong. Sama dia dicukit pakai obeng, jadi sekitaran panel itu cuil. Dan lu tahu nggak? Itu Jazz terbaru 2004. Masih kan? Jazz kan 2004 terus start kan mulai 2003 masih bukan Jazz Fit. tapi Fit. Nah, kalau Jazz itu berarti Jazz yang DJ-nya itu ada. Iya, ada emasnya katanya. Katanya tuh ada selalu hilang kan itu kan? Selalu jadi hilang. J titiknya tuh selalu hilang kan? Coba dicari itu. Dulu itu zaman kami. Ya itu bangsat J-nya itu ada titik di atas itu cungkil. Diomongin itu ada emasnya, katanya begitu. Siapa Emas dari Hong Kong kagak ada lah itu. Kemudian itu dicukit, Bro, dicukit. Dan aku waktu datang ke rumah habis belanja, aku lihat, aduh, kenapa ya? Aku janco, aku udah pusing, aku mohon maaf nih, Tit ya mungkin ya. Enggak usah. Enggak usah. Janco aja di sini, Pak. Aku sampai dicukit itu akhirnya cuil semua, Bro. Cuil semua, aku sampai happy kan, kok ini gendeng lah ya apa tak begitu. Jadi aku udah stres, nggak bisa ngomong aku. Ini mobil baru. Pasti nggak bisa diperbaikin. Mobil baru, Jazz, masih baru, jadi asuransinya belum keluar, Bro. Oh, waduh. Aku sampai, aduh, pusing aku. Kemarin itu orangnya sudah saya hasut mau loh. Kenapa nggak rusak ini kan? Wah, pokoknya singkat cerita lah, pokoknya bisa pakai asuransi. Digantiin akhirnya. Finally. Okay. Tapi aku harus keluar uangku dulu. Jadi memang berdarah-darah deh. Aku mesti keluarin uangku dulu. Aku pesen inden tuh dari Jepang, datang di Honda, gantiin itu orang. Oh, iya? Dari uangnya itu, bonnya itu saya rembesin sama orangnya, dibantu merembeskan. Pergi ke asuransinya, akhirnya keluar uang kita. Waktu itu berapa ya? 6 juta kalau nggak salah, 4 juta setengah. Lumayan gede tuh. Gede, nerima audionya aja cuman berapa, Bos? Cuma 1,5 juta. Gantinya 4,5 juta. Habis itu pegawainya ganti nama? Enggak, jadi set. Jadi akhirnya dari situ ya aku nggak bisa ngomong akhirnya. Tapi ya Tuhan berkata lain, kita juga ada banyak, semakin banyak. Jadi semakin banyak tuh di rumah itu sampai, rumah kan tetangga-tetangga masih kosong rumahnya. Dulu di Purimas, rumah saya di Purimas. Tetangga samping ini masih kosong, jadi masih bangunan rumah aja kan, nggak ada pintu kan. Jadi mobil tuh aku masukin semua, Bro. Sampai 4 rumah. Terus di depan tuh ada parkiran lagi banyak kayak gitu. Mulai dari kecil-kecilan itu. Tapi zaman itu kan memang zaman banyaknya klub mobil yang setiap Sabtu Minggu masih ngumpul. Iya, betul. Dulu kalau yang tahu terkenal itu ada GAR.
macem-macem bro. Kalau dulu macem-macem lah. Zaman kita sendiri kan akhirnya gue buat kan. Namanya Gesit dulu, Gembel Surabaya Elite. Aku juga buat competition. Betul. Ada dibuat Jacob. Dan entah kenapa tuh kita tuh FOMO, ngerti ya? Iya. Kalau misalkan satu orang audionya ganti, entah kenapa satu klub semua mobil pengen tuh. Pasti kepengen semua. Makanya gitu kalau kita mendekati kan ketuanya biasanya. Ketuanya, cerek gitu udah nyantol, anak buahnya pasti ikut semua. Bro, gua kasih sound gratis bro. Sempet gitu nggak tapi? Kalau ngasih gratis sih nggak sempet sih. Oh iya, semuanya emang Anda DNA-nya emang DNA pedagang ya, kita sama-sama tahu ya. Tetap tidak ada yang dikasih gratis. Pokoknya udah panjang dah perjalanan itu, akhirnya sampai sempet direkrut sama temennya kakakku, dikasih tempat audio, kamu buka di sini aja. Tenggilis waktu itu? Tenggilis kan? Aku barusan kenal kamu tuh setelah pindah dari Tenggilis, tempat betul, itu 2006. Nah dari tempat itu sampai 2007 2008 pertengahan aku out dari tempat itu karena ada beberapa ketidakcocokan lah ya. Habis itu aku buka sendiri tuh di Panjang Jiwa itu. Benar. Raya Panjang Jiwa Permai itu kan. Di situ kita buka tempat cuci mobil, apa kayak udah mulai ini ya, tapi udah mulai tersistem dari situ ya. Wah, sudah mulai tersistem dan juga sudah mulai ngatur. Padahal itu masih kuliah, Bro. Oh iya. Masih kuliah. Angkatan berapa sih, Pak Remen? Aku ini 2001, tapi lulusku tuh 2007 kalau nggak 2006. Nggak apa-apa, penting lulus, tenang aja, aman. Masalahnya aku D3, itu lama banget coy. Udah lulus tidak sarjana pula dia. Karena kembali lagi. Asik ya, anti bisnisnya asik. Nah, karena gini, aku tuh kuliah seneng-seneng. Jurusan kerja, apa? aku hobi. Jurusan pariwisata. Apa nggak kurang seneng tuh coba, bayangin. Lucu banget lagi. Iya bener, cuman aku satu-satunya angkatan di tempatku, enggak, aku sama kumpulanku sekitar 7 orang, jurusan pariwisata, tapi kita kerjaannya nggak ada yang pariwisata sama sekali. Satu pun tidak ada. Tapi berwisata kemana-mana. Iya, berwisata kita kemana-mana. Jadi setiap semester ganjil tuh kita selalu pergi. Semester 1 awal itu kita udah naik bus, pergi ke Mojokerto, ngelihat. Ngapain di Mojokerto? Astagfirullah. Itu pembuatan kapal penisi. Oh iya? Beneran, itu banyak bro. Terus batik-batik, kita ke tempat kayak gitu. Semester ketiga, kita dibawa lagi. Pokoknya semester genep belajar. Semester 3, belajarnya cuma 1 bulan. Satu bulannya udah buat ini itinerary untuk kunjungan-kunjungan dan lain-lain. Sampai ending akhir, kita mau skripsi, milih. Kalau D3 kan nggak ada skripsi ya? Iya. Apa tuh namanya? Orang buat apa? Tugas akhir biasanya. Tugas akhir, tapi kan bukan skripsi namanya. Betul. Apa gitu loh. Kalau kamu pilih skripsi, kamu tugas besar ngomongnya biasanya tuh. Ya, nggak tahu dah begitu gitu. Kalau kamu mau pilih skripsi, kamu bisa naik langsung ke S1. Kamu lanjutin lagi berapa semester. Aku udah males. Nah, karena udah bisnis pada saat itu. Betul. Kenapa aku nyelesain itu secara dalam tanda kutip aku harus menyelesaikan meskipun lama, karena itu ikrarku sama papaku. Pasti. Biasanya kayak gitu ya. 2001 aku masuk kuliah, beberapa bulan kemudian papaku meninggal. Oke. Dan aku semestinya angkatan 99. Oh, tapi memang karena ya begitulah ya. Mungkin karena kenakalan remaja, nggak naik sekali, sama diputusin pacar, aku nggak mau kuliah. Aku udah daftar. Sempet mental health ya. Mental health. Ya. Kalau zaman dulu kan namanya tolol ya. Kalau sekarang mental health. Bukan tolol, agak bro. Berbeda, galau. Bukan tolol, atur strategi. Atur strategi. Karena begini, mantan pacarku itu mamanya dosen. Omnya itu rektor. Bukan alasan dong tetap. Lu bayangin itu kalau nggak lulus terus bro. Itu kan perlu tanda tangan rektor, perlu tanda tangan dosennya. Begitu. Bukan, masih ada banyak kampus Pak di dunia ini. Itu kan cuma satu kampus Pak. Masalahnya udah daftar. Setelah udah mau masuk, mendekati masuk, putus. Terus gue nggak mau nerusin. Galau lah zaman itu. Papaku udah nggak mau. Sekarang orang-orang udah pada pakai psikolog. Nggak mau. Iya betul. Kalau kita dulu nggak ada bro psikolog kan. Yang ada kita pergi jalan-jalan sama teman-teman, happy. Iya kan? Nah, akhirnya waktu itu udah tuh papaku udah ngomong, terserah kamu lah, kamu kuliah apa enggak. Akhirnya ya Pak. Ada mengancam biasanya. Aku nggak kuliah dulu, nggak apa-apa ya. Ya terserah kamu ngapain? Aku 3 bulan di Bogor. Papaku kan orang Bogor. Oh iya. Tinggal di Bogor kan. 3 bulan di Bogor. Beberapa bulan ada ke Bali, beberapa bulan ke Bandung.
Jadi aku buatin, ternyata bosen. Rupanya menganggur dan berjalan-jalan itu Nggak membosankan enak, ya? Bosan bro. Atas Mentalnya kembali lagi ke Chinese-nya DNA. ini nggak bisa ngomong, DNA-nya tuh Nggak selalu berkutik-kutik gitu loh. Sepertinya saya lebih cocok berdagang. Kemudian akhirnya itu aku ngambil kuliah di Petra, jurusan pariwisata. Setelah lulus Lulus 2007? lulus 2007 kalau nggak salah, 2006 atau 2007 sekitar segitulah. Aku sampai lupa lulusnya karena ada beberapa faktor, yaitu nanti tak ceritain deh. Kemudian udah tuh akhirnya aku sempat waktu kuliah itu pun udah kerja. Aku pernah loh jadi supervisor di Sogo. Tapi kerja beneran? Berarti bener, ngelamar men. dong? Bukan. Waktu itu Sogo lagi nyari orang untuk acara Sincia. Oh. Kan muka gua persis kan ini. Persis sama gak sih? Iya. Gitu. Nah, itu diambil bro, ditarik sama aku ngajak temenku. Kerja tuh di Sogo selama 2 minggu 3 minggu. Di Sogo lantai 1 ya kan, tempatnya make up kan. Ya udah seger semua kan di situ kan. Jadi kan kita kerjanya nggak ngantuk gitu loh, bro. Iya kan? Udah selesai kerja di situ, terus kerja di bank, asuransi. Beberapa kali aku udah masuk keluar masuk, bro. Motifnya apa? Cari duit? Cari pengalaman, cari duit. Oke. Karena emang pada saat itu ngerasa kurang? bukan kurang, orang tua punya, cuman kan tinggal mamaku saja. Aku mikir, ini kalau aku hidup aku ngabisin duit orang tua terus nggak lucu. Lucu sih. Orang-orang pasti banyak yang ketawa sih. Orang pasti berpikir aku ini awal mulanya tadi aku cerita, aku basic punya uang, akhirnya buka audio kan. Salah. Awalnya gimana? Awalnya tuh aku ngelesin pelajaran, bro. Wah, anak pintar, bro. Enggak, bro. Enggak. Aku cuma berpikiran Pelajaran begini apa aja. yang Anda lesin pertanyaannya? Matematika. Ya harus pintar dong. Enggak, Ben. Harus Cina berarti. Nah, enggak. ini kesalahan. Mungkin. Mungkin kan? Enggak, gini. Jadi waktu itu 2001 orang tua aku meninggal, si babe meninggal. Aku mikir, kalau aku nggak bisa begini-begini terus. Kalau aku ngabisin duitnya mamaku ini masih umur masih panjang. Sampai sekarang aja belum meninggal, jangan sampai. Jangan sampai. Okay. Ya kan, baru kemarin kena stroke tapi aman, lolos. Masih sehat ya? Lagi gitu loh. Nah, sampai sekarang nih sampai 2024 masih tinggal sama aku gitu loh. Cuman aku waktu itu berpikir, waktu aku tarik ke belakang nih ya, berarti 34 tahun yang lalu nih. Aku tarik ke belakang, aku mikir kalau aku pakai uangnya orang tua aku pasti habis. Seberapapun orang tuamu punya uang pasti habis kalau kamu nggak bisa menggunakannya. Benar. Akhirnya aku mikir bagaimana caranya kerja nggak pakai modal uang, cuman pakai bondo otak, bondo utek tok. Minta DP lah akhirnya Anda. Kagak. Terus gimana cerita? Aku ketemu temenku. Nah, salah satu pahlawan di dalam hidupku ya temenku ini, namanya Handi. Panggilannya tuh Toet. Si Toet ini. Kenapa sih teman-teman kita itu selalu punya nama panggilan ya? Mohon maaf ya, Toet ya. Kalau aku nyebutin ada. ini Wet, sorry Wet. Orang tuanya udah meninggal dua-duanya. Oke. Aku belajar bener dari dia. Oh, dia fighting spiritnya Fighting spirit. Jadi, sorry, bukan meninggal Wet, sorry Wet. Bapaknya merit lagi sama orang lain, yang mamanya meninggal. Oh iya. Gitu loh. Jadi dia tuh udah nggak diurus lah ceritanya begitu. Akhirnya dia ngelesi pelajaran. Mulai dari 1 sampai 3 anak, sampai terakhir aku cerita sama dia, tahu berapa anak lesnya? 34 orang. Les-lesan. Les-lesan. Kalian Lu bayangin semua ya. Jangan menyepelekan guru les. Beneran. 250.000 zaman itu kali 34 berapa lo? Kalah gajinya orang pegawai bank 8 juta. Nah, udah tau 34 250 kali 34 10 juta berarti. Nah, waktu zaman itu Ya gede lah. manajer bank aja mungkin segitu gajinya. Iya benar. Iya nggak? Setuju. Dia udah ngerjain seperti itu. Waktu dia mau nambah anak, tempat rumahnya dia nggak cukup. Dia sampai bisa ngontrak rumah, bro. Untuk Ngelesin. Gurunya cuma dia doang. Iya. Oh, punya trik and tips banyak sekali berarti dia. Wah, katanya jamnya dia tuh nggak berhenti dari pagi sampai malam. Tugas Anda ngapain di situ, pertanyaan saya? Aku curhat. Oh, curhat. Gue curhat di situ kan. Wet, kerjaan apa ya Wet ya? Terus dia ngomong tuh, kon gelem dah. Aku ono 3 anak iki. Aku nggak sanggup. Ya Wet, kene Wet, tak kerjaan.
kelas berapa wet? Aku kan takut kan. Maksudnya gila ini kalau SMP SMA ya mampus gua. Tiba-tiba temen gua berarti si Towet mah pinter banget sampai anak kuliah dilesin sama dia. Anak SD. Oh iya siap. Masa lu nggak bisa, cuy? Belajar SD masa lu nggak bisa? Bisa sih. Ya udah pakai otak kan. Anak SD mana yang dilesin itu pertanyaan saya. Ya, beneran bro. Terus ada ya anak SD ngeles. Lesin. Okay. Satu anak 250 750.000 zaman itu bro, gede lah bro, ya kan? Masuk lagi 3 anak jadi 6. Udah nih 6, 250 kali 6. Udah nih aku pegang kan. Dari situ aku simpen tuh duitnya. Setiap dapat bulan. Jujur nih kalau ceritain ini malu bro. Malu tapi ya bangga lah ya. Duit itu aku save 250 kali 4 1 juta. Ya kan? Tambah duit 1,5. Aku cuman hidup 500.000 satu bulan. 1 juta aku kumpulin. Aku cuman pakai untuk jajan. Nah, makanya ini kadang-kadang kalau cerita tuh yang malu tapi ada bangganya. Ini mungkin jadi motivasi buat teman-teman juga. Menumpang hidup di mana deh? Aku kan punya rumah, tetap ada rumah kan. Istilahnya memang basicnya bukan orang-orang miskin banget seperti cukup lah. Bukannya kita tidak bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu ya kan. Anda kan juga tidak pernah jadi ini kan, Angelo nggak pernah. Nggak pernah. Kita bukan seperti itu gitu. Jadi kan kita nggak sampai gitu-gitu banget gitu loh maksud gua. Antar jemput lobak. Akhirnya udah tuh. Jadi aku kalau siang aku lagi keluar, aku berhenti gitu, aku di pinggir jalan ada warung, aku makan di situ. Aku cari warungnya selalu harus ada sop ayam. Kenapa? Biar sekalian minum ya. Ya, betul bro. Anda anak Petra apa anak ITS ya? Mohon maaf nih. Sumpah. Itu yang kami lakukan di ITS zaman itu. Makanan tuh nasi. Bu, sopnya kuahnya yang banyak bu. Oke. Jadi kalau makan ngambil sop sendiri ayam. Nggak tapi itu biasanya? Ngambil sendiri nggak biasanya? Enggak ya? Enggak, diambil sama ibunya. Kalau di ITS tuh ngambil sendiri pak. Terus makanya itu tambah lebih parah bro. Posisi bawah telur pak. Ya. Kasih nasi, telurnya nggak kelihatan kan? Siram sama sop. Dihitungnya sop doang. 3.000 doang nih. Iya pokoknya aku tanpa minum tuh waktu itu sekitar 4.000, pokoknya sampai 5.000 lah. Udah selesai. Kita makan siang beres. Sampai kayak gitu bro. Jadi 1 juta aku kumpulin selama 6 bulan. Setelah aku dapat duit 6 juta ini baru aku pergi ke, kalau di Surabaya itu kan ada Keramat Gantung. Ya. Raden Saleh. Itu aku beli gerenda, aku beli kompresor, aku beli alat bor. Ada perjuangan ya di balik. Iya, bro. Penjualan motor moge Anda sekarang ya? Nggak seindah yang kalian pikir kalau udah ngelihat IG gitu ya. Wah, nggak mungkin ya anak orang kaya. Enggak, bro. Enggak aslinya. Tapi kan butuh waktu kalau ngelihat sekarang 24 tahun, Mon. 34. Tuh, iya, mulai 90. Ya 24. Yes. Nah, itu tough, lumayan ya yang penting tekun aja bro. Apa motivasi yang paling yang paling mendasar yang membuat seorang Raymond akhirnya harus mau berjuang di situ? Ketika papaku meninggal, aku yakin kalau waduh gue bisa ya kalian yang masih punya orang tua mulailah cari sianida. Mungkin itu bisa motivasi Anda untuk menjadi lebih sukses. Makanya itu. Gimana? Agak lumayan lucu ya. Tapi kita belum masuk ke gimana caranya Anda membeli moge. Karena moge itu barang mewah, bajingan. Dari dulu, aku mikir tuh kan, dari kecil SD itu aku udah seneng motor. Aku selalu kalau naik mobil sama papaku gitu, aku ada motor derungan, motor Harley gitu, aku langsung ke kaca. Langsung aku liatin. Kadang-kadang Vespa gitu. Kebalik deh. Terus aku liatin, keren. Tapi aku nggak pelajari. Aku nggak pernah pelajari. Aku nggak pernah ada tipe apa aja tuh nggak pernah. Aku cuman taunya itu Harley. That's it. Jadi aku nggak pernah tuh. Kalau kayak orang-orang ngumpulin miniatur nggak pernah bro. Oh. Sama sekali. Jadi itu bisa dikatakan orang maniak nggak sih? Bisa, enggak juga. Kalau yang kan? hobi mungkin ya. Hobi ya. Tapi poinnya adalah ini fast question aja. Umur berapa moge pertama kalau gitu? Dan harga berapa pada saat itu?
Moge pertama itu 2009, tapi waktu itu bukan Moge. Bangsat 2009 udah beli Moge. 2009 itu aku beli Ninja 250 bro. Oh, Bukan belum bisa, termasuk belum, Moge dong. belum akhirnya. termasuk Moge karena Moge Moge kan itu di atas dikatakan 1000 ya? di atas enggak, di atas 500. Di atas 500 cc. Bisa dikatakan Moge. Dan aku beli Moge pertama 2009 juga. Nah, itu ada faktor hoki. Aku tuh kalau jual beli entah dari mobil, aku juga dimulai dari jual beli mobil juga, jual beli motor juga. Itu aku ada faktor hokinya di situ memang. Untuk jual beli ya. Jadi dari 1 tahun tuh 2009 1 tahun pakai Ninja, 3 bulan dijual untung. Terus ganti langsung naik Sport Moge 1000 cc. Kita akan lanjutkan nanti buat kalian yang pengen beli Moge di umur muda, barang pedagang berdarah Chinese kita satu ini. Bareng saya Ahmed Esario di Namanya Juga Usaha.